Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wa rusukh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh wa ila hadrati sayyidina rasulillah Muhammadin abdillah wa alihi wa sahbihi wa ila musannifi hadzal kitab Syekh Badruddin Ibnu Jamaah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala ar-rabi'u adapun yang keempat daripada adabnya orang yang berilmu kepada dirinya sendiri, orang alim kepada dirinya sendiri. Apa yang keempat adabnya? An yunazziha agar menjaga siapa alim, an yunazziha agar menjaga siapa alim, ilmahu akan ilmunya alim, ilmahu akan ilmunya alim, an ja'lihi dari menjadikannya ilmu, an ja'lihi dari menjadikannya ilmu, sulaman akan tangga, sulaman akan tangga, sulaman akan tangga, yutawassolu yang menyampaikan, yutawassolu yang menyampaikan, bihi dengan ilmu, bihi dengan ilmu, yutawassolu yang menyampaikan atau yang sampai siapa alim bihi dengan ilmu. Jadi kalau baca kitab, setiap fiil yang disebutkan itu harus disebutin fa'ilnya. Ini kan fiil nih, fiil mudhari. Ilal aghradi dunyawiyati, kepada kepentingan duniawi. Ilal aghradi dunyawiyati, kepada kepentingan duniawi. Minjahin dari gelar, minjahin dari gelar, SAG, doktor, itu gelar-gelar semua. Aumalin atau harta, aumalin atau harta. Au sum'atin atau nama baik, au sum'atin atau nama baik. Pengen didengar sama orang tuh kita baik, maksudnya nama baik. Au syuhrotin atau ketenaran, terkenal. Au syuhrotin atau ketenaran. Au khidmatin atau melayani, au khidmatin atau melayani. Au taqaddumin atau mengungguli, au taqaddumin atau mengungguli, ala aqronihi atas teman-temannya alim, ala aqronihi atas teman-temannya alim. Jadi yang keempat, adab seorang alim, adab seorang yang berilmu kepada dirinya sendiri itu, dia harus menjaga ilmu tersebut. An yunazzaha ilmahu an ja'lihi, dia harus menjaga ilmunya tersebut agar niatnya itu
yutawassalu bihi ilal agrodi dunyawiyati. Niatnya itu tidak menjadikan dia itu untuk kepentingan-kepentingan dunia. Bahaya ini kalau kita ngajar, kita mengharapkan gaji, upah, itu bahaya. Jadi orang yang berilmu itu adabnya, kita nggak boleh punya niatan untuk ke arah dunia. Ini bukan nyari ilmu deh, ini adab seorang guru ya, seorang guru, seorang yang punya ilmu. Tapi nyari ilmu juga sama kayak gitu. Minjahin aumalin, nah minjahin, ngajar supaya nanti dapat gelar. Ada sekarang beberapa kuliahan itu, beberapa persyaratan di negara kita ini, kalau pengen dapat uang minimal harus ngajar 2 tahun 3 tahun kayak gitu. Nah, ketika guru tersebut ngajar dengan niatan kayak gitu, nah itu udah nggak baik, berarti dia udah tidak menjaga kesucian ilmu tersebut. Ini kan maksudnya kan menjaga supaya ilmu itu murni hanya untuk Allah gitu. Ngajar atau belajar itu murni lillahi ta'ala, nggak boleh untuk tujuan-tujuan dunia. Kuliah gitu kan. Kuliah niatnya emang sih niatnya mah kuliah itu rata-rata emang niatnya cuma gelar sih, nggak bisa dibohongi itu. Makanya sedikit orang-orang yang kuliah itu ilmunya bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu bukan dilihat dari dia menjadi tokoh besar, dia ngajar di mana-mana, followernya banyak, bukan. Tapi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dia sendiri itu mampu mengamalkan. Dia jago baca kitab tasawuf tebel, paham dia isinya, ngajar di mana-mana, tapi dia sendiri tidak mampu untuk mengamalkan isinya. Nah, itu berarti belum manfaat ilmunya. Karena sebagaimana dikatakan Imam Ghazali, apa sih ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Diamalkan untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Jadi ketika kakak ngajar begini bukan berarti ilmu kakak bermanfaat, bukan. Belum kelihatan. Kapan ilmu itu bermanfaat? Ketika apa yang kakak sampaikan ini kakak amalin di kehidupan kakak gitu, di hati kakak, itu baru manfaat. Jadi manfaatnya ilmu itu nggak bisa dilihat dari ketenaran, karena itu sifatnya indrawi. Karena kita belajar dan ngajar itu lillahi ta'ala, hasilnya juga pasti lillahi ta'ala juga nanti. Jadi nanti kamu lihat orang-orang yang kuliah rata-rata nyari gelar. Itu salah itu. Aumalin, atau orang ngajar atau belajar karena harta, itu yang kakak bilang tadi. Guru ngajar supaya dapat duit. Banyak kayak gitu nih. Apa lagi nih? Lupa kakak contohnya tadi. Jadi kalau nyari ilmu itu jangan karena duit. Ada kan anak-anak sekarang itu buat penyemangat aja sih. Misalkan, udah kamu mondok aja ya, nanti 1 bulan kita kasih 3 juta. Misalkan begitu. Ada kayak gitu. Semangat dia mondok gara-gara dikasih 3 juta. Nah, itu kan dari awal udah salah tuh. Dari awal udah salah tuh. Walaupun tuh si anak dapat ilmu karena didikan orang tuanya begitu. Nah, jadi ilmunya nanti nggak bermanfaat. Caranya gimana? Kalau emang udah kayak gitu, pelan-pelan dikasih tahu anaknya. Emang buat awal-awal mah bagus, gitu kan, biar semangat anaknya mondok. Cuman lama-kelamaan, kita orang tua yang ngerti itu kita harus luruskan. Nah, sebenarnya mah kamu mondok tuh nggak boleh niatnya duit gini. Harus karena Allah. Karena efek samping dari ilmu itu kan akhirat nggak kelihatan. Jadi orang punya ilmu, seorang guru, atau nanti kita semua pasti jadi guru. Kita semua pasti jadi guru, apalagi kan nanti kita pemimpin rumah tangga. Kita pasti jadi guru buat anak-anak kita. Nah, itu nanti kita jangan ada niat-niatan aneh. Awalin ausum atin, atau pengen didengar baik sama orang. Dia ngajar supaya kelihatan baik. Kakak ngajar nih supaya misalkan orangnya nyangka kakak ini orang baik. Itu tuh salah. Nggak boleh kayak gitu. Itu adanya di hati ya. Nggak bisa dilihat dari ekspresi muka atau gerakan, itu nggak bisa. Itu adanya di hati. Ini sebenarnya yang keempat ini niat gitu. Jadi ilmu ini kita mau jadiin apa nih?
jadiin tangga buat dunia atau jadiin tangga buat ke akhirat. Nah itu. Nah, orang yang berilmu adabnya itu menjadikan ilmu itu untuk tujuan akhirat. Kalau dia tujuannya akhirat, nggak ada nih ya minjahin karena jabatan, karena apa? Karena pangkat, gelar, aumalin, atau karena harta, atau sumatin, karena pengen didengar orang baik. Ini juga berlaku pas belajar ya. Misalkan Dimas, Injan belajar nih, karena pengen supaya orang-orang di kamar tuh, ih mereka rajin ya gitu. Nah itu kan pengen didengar baik, ya itu sum'ah maksudnya di situ. Au syuhrotin atau biar tenar. Ada sekarang banyak tuh artis-artis yang sengaja berbuat baik ya, biar ketenarannya makin naik. Nah itu di ilmu juga sama kayak gitu. Ketika kita punya ilmu yang banyak, itu kita jangan ada niatan-niatan ke sana karena itu ini termasuk duniawi semua ini yang disebutin di sini. Au khidmatin. Nah, ini juga salah nih. Sengaja belajar nih anak kiai misalkan, sengaja belajar ke Maroko, sengaja belajar ke Azhar. Niatnya, oh pokoknya gue belajar yang banyak nanti pas pulang biar bisa ngabdi di pesantren. Itu salah itu kayak gitu. Niat dia belajar ke luar negeri atau dia belajar ke Lirboyo atau dia belajar di pesantren-pesantren besar di Indonesia, niatnya nanti buat khidmat ke pesantren atau pesantrennya dia sendiri, itu salah. Karena murni ya, mengajarkan ilmu dan mencari ilmu itu harus lillahi ta'ala, nggak boleh yang lain. Au taqaddumin ala akronihi, atau ini nih yang sering terjadi. Atau biar bisa mengungguli temannya. Ilmu ini juga berlaku ke pelajaran formal ya. Jadi lihat teman-teman rajin nih. Oh, belajar gara-gara bukan, belajar gara-gara pengen menyaingi mereka semua. Nah, itu udah khotok, salah. Jadi benar-benar yang keempat ini an yunazzaha ilmahu an ja'lihi sulaman yutawassalu ilal agrodil dunyawiyati. Jadi benar-benar dijaga ilmu itu supaya enggak ke niat-niat yang lain, niat-niat dunia yang lain. Iya, masa-masa awal belajar kalian mah emang nggak apa-apa sih kayak gitu, bagus gitu, bagus ya kan. Belajar nih, hafal Qur'annya biar bisa ngalahin yang lain. Itu bagus kayak gitu. Cuman yang harus ditanamkan di hati itu yang kita lakukan semuanya, bukan hanya belajar ya. Walaupun di sini konteksnya ini belajar dan mengajar, bukan hanya itu. Semuanya itu harus lillahi ta'ala. Semuanya harus lillahi ta'ala. Nah, yang bersangkutan dengan itu Imam Syafi'i bilang nih, qala telah berkata siapa al-imamu, seorang imam Asy-Syafi'iyu, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang ilmunya sampai sekarang masih kita pakai. Nah, itu salat kita beberapa rakaat, 14 rakaat, berapa kali sujud itu ilmunya Imam Syafi'i masih kepake buat kita. Wadidtu, saya berharap, kata Imam Syafi'i, wadidtu, berharap siapa saya. Wadidtu, berharap siapa saya. Annal kholqo, sesungguhnya manusia. Annal kholqo, sesungguhnya manusia. Ta'allamu, mempelajari siapa manusia. Ta'allamu, mempelajari siapa manusia. Hadzal ilma, akan ini ilmu. Hadzal ilma, akan ini ilmu. Ala an la yunsaba, agar tidak menisbatkan. Ala an la yunsaba, agar tidak menisbatkan. Ilayya, kepadaku. Ilayya, kepadaku. Apa harfun, satu huruf. Apa harfun, satu huruf. Minhu, dari ilmu. Minhu, dari hadzal ilm. Minhu, dari hadzal ilm. Nah, mengenai yang keempat tadi tentang menjaga ilmu atau meluruskan niat jangan karena dunia, Imam Syafi'i
bilang wadidtu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma ala an la yunsaba ilayya harfun minhu. Saya harap orang-orang yang belajar ilmu, itu semuanya jangan menisbatkan ke diri saya walaupun satu huruf. Artinya Imam Syafi'i itu mau bilang ke kita yang bermadzhab Syafi'i sekarang, bahkan sampai kiamat mungkinnya mazhab Syafi'i masih ada. Itu kalian mempelajari ilmu itu jangan menisbatkan hal itu kepada saya gitu, kepada Imam Syafi'i, tapi kepada Allah. Kita belajar karena Allah. Ya, harapan Imam Syafi'i begitu. Harapan Imam Syafi'i ketika kita belajar fikih-fikih beliau gitu, fikih-fikih Syafi'i, itu jangan satu huruf pun dinisbatkan kepada Imam Syafi'i karena itu semuanya ilmunya Allah. Makanya harus karena Allah. Wa kadzalika dan begitu juga. Wa kadzalika dan begitu juga. Wa kadzalika dan begitu juga. Yunazzihuhu menjaga siapa alim hu akan ilmu. Yunazzihuhu menjaga siapa alim hu akan ilmu. Yunazzihu menjaga siapa alim hu akan ilmu. Anit tom'i dari toma. Anit tom'i dari toma. Toma itu memiliki keinginan besar. Toma memiliki keinginan besar. Toma anit toma'i dari memiliki keinginan besar. Fi rifqin pada bantuan. Fi rifqin pada bantuan. Min tolabatihi dari murid-muridnya alim. Min tolabatihi dari murid-muridnya alim. Bimalin dengan harta. Bimalin dengan harta. Au khidmatin atau dengan melayani. Au khidmatin atau melayani. Au ghairihima atau selain harta dan melayani. Au ghairihima atau selain harta dan melayani. Bisa babi istighalihim dengan sebab sibuknya murid, tolabah. Bisa babi istighalihim dengan sebab sibuknya murid alaihi atas alim. Alaihi atas alim atau guru. Wataraddudihim dan bimbangnya murid. Wataraddudihim dan bimbangnya murid ilaihi kepada guru. Ilaihi kepada guru. Nah, ketika adabnya seorang alim itu, dia mensucikan dirinya dari niat-niat duniawi, dia ngajarin ilmu, memberi ilmu, jangan sampai ada niat duniawi, jangan sampai ngajar karena supaya dapat gelar, jangan sampai ngajar supaya dapat uang banyak, jangan sampai ngajar karena ingin dibilang baik sama orang. Jangan sampai ngajar karena ingin terkenal. Yang bikin terkenal itu Allah. Kita mah nggak bisa apa-apa. Makanya lillahi ta'ala. Jangan ngajar karena pengen ngajarin orang lagi. Jangan itu. Kita nih, misalkan kita jadi guru nanti, kita ngajar. Kita niatin supaya nanti murid kita ngajarin lagi kayak gitu. Itu nggak boleh juga itu. Atau kita ngajar supaya terlihat keren dibanding teman-teman yang lain. Wih, gue mau udah ngajar.
teman-teman gue mah belum pada ngajar. Itu juga sebaliknya juga sama. Ini kan orang yang ngajar nih, orang yang belajar juga nggak boleh ada niat-niatan kayak tadi, nggak boleh. Sampai-sampai Imam Syafi'i bilang, saya harap orang-orang yang mempelajari ilmu saya itu tidak satu huruf pun menisbatkan itu kepada saya. Karena takut nanti ada pengikut-pengikut mazhab Syafi'i yang mereka belajar karena Imam Syafi'i gitu. Karena belajar itu harus murni karena Allah. Nah, begitu juga ketika seorang alim itu dia punya keinginan berlebihan kepada murid-muridnya. Misalkan nanti kita jadi guru nih, kita pengen si murid itu supaya murid itu kita ngasih ilmu ke murid-murid dengan niatan, ada dalam hati niatan supaya murid-murid itu ngasih apa ke kita gitu, ngasih duit atau gimana. Atau misalkan kakak ngajar begini nih, kakak ngajar begini supaya supaya injan khidmat ke kakak. Nah, itu udah nggak boleh kayak gitu. Harus terlepas, harus murni. Kalau ngajar ya udah lillahi ta'ala. Jadi kalau ngajar itu harus memberikan ilmu itu harus terlepas dari atoma, keinginan-keinginan. Kakak ngajar Dimas, misalkan ya, bukan karena supaya orang tuanya Dimas ngasih kakak uang nantinya. Kakak ngajar Injan bukan supaya nanti Injan khidmat ke kakak, bukan. Au ghairihima, atau selain keduanya. Bisa babi istighalihim alaihi. Karena para murid juga, atau misalkan si guru ini ya, pengen santri-santrinya ini menyibukkan mereka untuk gurunya gitu. Nggak boleh. Wa tarudduhim ilaihi. Atau guru ngajar dengan niat supaya santrinya makin banyak gitu. Pokoknya niat apapun itu salah. Niat belajar atau ngajar nanti itu lillahi ta'ala. Harus karena Allah. Senang gak senang emang harus karena Allah. Kenapa harus karena Allah? Supaya dapat ridho Allah. Kalau dapat ridhonya Allah, kita ngajar atau belajar sedikit pun, itu yang lahir atau ilmunya ikhlas. Kalau ilmunya ikhlas itu ada cahayanya, itu makanya penting di situ ntar. Masih 2 baris lagi ya. Kayaknya udah selesai. Lanjut. Karena ada siapa Mansurun Mansur bin Mu'tamir. Mansur bin Mu'tamir. Jadi ini bukan Mansur di Muawiyah Abbasiyah, bukan ini. Jadi ada namanya Mansur bin Mu'tamir. La yasta'inu, tidak meminta pertolongan siapa Mansur. La yasta'inu, tidak meminta pertolongan siapa Mansur. La yasta'inu, tidak meminta pertolongan siapa Mansur. Bi ahadin, terhadap satu pun. Bi ahadin, terhadap satu pun. Bi ahadin, terhadap satu pun. Yakhtalifu, yang meminta bantuan. Yakhtalifu, yang meminta bantuan siapa ahadin. Yakhtalifu, yang meminta bantuan siapa ahadin. Ilaihi, kepada Mansur. Ilaihi, kepada Mansur. Fi hajatin, dalam satu kebutuhan. Fi hajatin, dalam satu kebutuhan. Fi hajatin, dalam satu kebutuhan. Jadi ada namanya Mansur bin Mu'tamir Abu Attab As-Sulami Al-Kufi. Nah, beliau itu orang yang terkenal banyak yang meminta tolong ke beliau. Orang datang, besoknya datang lagi, minta tolong ke beliau. Tapi la yasta'inu bi ahadin yakhtalifu ilaihi. Tapi beliau tidak meminta imbalan sedikit pun kepada mereka. Padahal kalau beliau minta, itu pasti dikasih. Jadi intinya nggak pamrih.
Sama ilmu juga nggak boleh pamrih. Ngerti kan pamrih? Ngerti nggak pamrih, Mas? Apa, Mas? Apa, Jan? Pamrih, Jan? Keimbalan. Dia harus ikhlas. Ya, pamrih. Ya gitu. Itu cerita dulu ada namanya Mansur bin Mu'tamir, Abu Attab As-Sulami Al-Kufi. Orang-orang banyak minta tolong ke beliau, tapi beliau tidak satupun dari mereka yang beliau mintakan tolong. Kalau kakak kan masih kan? Kalau kakak kan masih. Kalian belajar ke kakak, karena kadang kakak minta tolong ini. Waqala dan telah berkata, Waqala dan telah berkata Pak, Waqala dan telah berkata, siapa Sufyan bin Uyainah? Sufyan bin Uyainah. Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Kungtu ada siapa saya? Kungtu ada siapa saya? Kungtu ada siapa saya? Qad utitu. Qad utitu. Sungguh telah diberi siapa saya? Qad utitu. Sungguh telah diberi siapa saya? Fahmal Qur'ani akan pemahaman Al-Qur'an. Fahmal Qur'ani akan pemahaman Al-Qur'an. Falamma maka ketika Qabil tu menerima siapa saya. Qabil tu menerima siapa saya. Asurrota akan amplop. Asurrota akan amplop. Min Abi Ja'farin dari Abu Ja'far. Abu Ja'far ini kalau nggak salah satu dari pimpinan Abbasiyah. Sulibtu kehilangan siapa saya. Sulibtu kehilangan siapa saya. Hu akan fahmal Quran. Sulibtu kehilangan siapa saya. Hu akan fahmal Quran. Hu akan pemahaman Al-Quran. Nas'alu meminta siapa kami. Nas'alu meminta siapa kami. Nas'alu meminta siapa kami. Allah akan Allah. Allah akan Allah. Ta'ala halnya maha luhur. Ya. Ta'ala halnya maha luhur. Al-musamahata akan ampunan. Al-musamahata akan ampunan. Jadi yang keempat ini, adab orang yang berilmu kepada dirinya sendiri, ia harus menjaga ilmu tersebut untuk tidak bertujuan ke arah duniawi. Ngajar karena pengen dapat gelar, atau ngajar karena pengen dapat duit, ngajar karena pengen dikenal baik atau terkenal, itu semuanya salah. Itu ngajar ngasih ilmu itu harus lillahi ta'ala. Sampai-sampai Imam Syafi'i itu bilang, wadiddu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma ala an la yunsaba ilayya harfun minhu. Saya harap kalau bisa mah orang-orang yang belajar ilmu saya ini itu jangan menisbatkan satu huruf pun kepada saya, kayak gitu. Sampai-sampai Imam Syafi'i begitu. Supaya ilmu itu murni, ikhlas. Begitu juga ketika seorang guru tomak kepada muridnya. Ketika dia ngajar, pengen muridnya tuh nanti ada yang ngasih mobil gitu. Dalam hati itu ada kayak gitu tuh. Nah, itu tomak. Lagi ngajar, pengen murid-muridnya yang kaya itu ngasih rumah. Atau pengen dilayani. Guru ngajar, niatnya pengen dilayani. Nah itu udah. Pokoknya niat-niat hal-hal kayak gitu salah. Karena lillahi ta'ala. Sampai-sampai Mansur bin Mu'tamir juga ketika ada orang yang meminta tolong kepadanya, dia tidak sedikit pun meminta bantuan kepada mereka. Nah ini terjadi terus juga terjadi ke Imam Sufyan bin Uyainah. Jadi Imam Sufyan bin Uyainah ini kata beliau,
saya diberikan oleh Allah pemahaman Al-Quran. Nah, suatu ketika Abu Ja'far ini ngasih saya amplop uang ya, amplop isinya uang. Nah, seketika itu kata Imam Sufyan bin Uyainah, sulib tuhu, saya ngerasa pemahaman Al-Quran saya itu terasa hilang gitu. Karena posisinya ya mungkin yang dirasakan Imam Sufyan bin Uyainah ini, beliau udah ngajar ikhlas nih. Tapi tiba-tiba di belakang dikasih dompet. Wah, gempar tuh hatinya, tuh gempar. Makanya di sini beliau nasallallahu taala al-musamahah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Gitu. Wallahu a'lam. Ulama tuh kayak gitu. Luar biasa. Menjaga ilmu supaya ikhlas kayak gimana. Baik ketika belajar ataupun mengajar. Susah banget begitu. Ya sampai-sampai kan udah ikhlas nih kita ngajar nih. Dikasih duit di belakang. Itu bukan rezeki, iya rezeki, ya. Cuman itu bikin gentar, bikin getar hati kita yang tadinya ikhlas tuh. Wah, enak nih besok kesini lagi, wah. Godaan itu sebenarnya.